DPR bakal panggil para petinggi Polri imbas kasus polisi tembak pelajar hingga tewas. Kasus polisi tembak mati pelajar di Semarang, Jawa Tengah, hingga kini masih hangat diperbincangkan menjadi sorotan berbagai pihak. Terbaru, imbasnya, para petinggi Polri bakal dipanggil menghadap Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI berencana memanggil sejumlah petinggi Polri untuk membahas evaluasi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Rencana pemanggilan sejumlah petinggi Polri tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lalo, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Menurutnya, rencana pemanggilan tersebut berkaitan dengan beberapa peristiwa yang dinilai mencederai institusi Polri. Pejabat utama terkait akan kita panggil misalnya Kadif Propamnya, Irwasumnya, semua pejabat tinggi, pejabat utama Polri, kata Rudianto, dikutip tribunnews.com. Ia berpendapat, selama ini penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian banyak yang tidak sesuai aturan maupun undang-undang. Rudi pun menyoroti sejumlah insiden, termasuk kasus polisi menembak sesama polisi di Sumatera Barat dan peristiwa polisi menembak pelajar di Semarang, yang menurutnya mencerminkan adanya penyalahgunaan senjata api. Ini sangat mencoreng mencederai institusi Polri. Kalau tidak berbenah, maka kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi 2-3 bulan ke depan, imbuhnya. Dia mengusulkan agar Polri mengevaluasi unit-unit tertentu yang tidak membutuhkan senjata api dalam tugasnya. Rudi menambahkan bahwa pemanggilan ini rencananya dilakukan setelah masa reses anggota DPR. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, mendesak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo memberhentikan Kombes Irwan Anwar dari jabatan Kapolrestabes Semarang. YLBHI menganggap Kapolrestabes Semarang memberikan keterangan palsu dan berupaya menutupi kasus penembakan anggotanya, Aibda Robik Zainuddin terhadap pelajar SMK berinisial GRO, 17. YLBHI menjelaskan modus menutupi kasus dilakukan untuk menghapus rekam kejahatan kepolisian seperti yang terjadi pada kasus Verdi Sambo. Kami melihat upaya menutup-nutupi kasus kerap kali menjadi modus kepolisian untuk menghapus jejak kejahatan kepolisian. DPR RI mesti lakukan evaluasi menyeluruh kepada Polri, khususnya terkait buruknya sistem pengawasan yang membuka ruang manipulasi perkara, tulis YLBHI dalam keterangannya pada Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Seperti diketahui, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar kerap berubah-ubah saat memberikan keterangan terkait kasus polisi tembak mati pelajar SMK tersebut. Dalam rilis kasus pertama, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, menyebut Aibda Robik hendak membubarkan tawuran dengan meletuskan tembakan. Tembakan tersebut mengenai 3 siswa SMK, 1 diantaranya tewas yakni GRO. Setelah Propam Polda Jateng memeriksa Aibda Robik, terungkap tak ada tawuran di lokasi penembakan tepatnya di Alfamart Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari. Hal ini diperkuat dengan bukti CCTV di depan Alfamart. Aksi penembakan dilakukan Aibda Robik karena dipepet saat perjalanan pulang dari kantor. Gelagat Kapolrestabes bikin jengkel Ketua Komisi 3 di kasus polisi tembak pelajar. Gelagat Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar membuat jengkel Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman saat kasus penembakan oknum polisi terhadap pelajar SMK di Semarang hingga tewas. Kejengkelan Habibur Rahman itu diungkapkan dalam jumpa pers Komisi 3 DPR RI terkait evaluasi pengamanan pilkada serentak di gedung DPR pada Jumat, tanggal 29 November tahun 2024. Diceritakan politisi Partai Gerindra ini, di kasus penembakan pelajar di Semarang, Jawa Tengah ini banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Dia mengaku sependapat dengan itu. Setelah mengetahui gelagat sang Kapolres, kami sependapat. Karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telpon, gak mau angkat telpon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas resmi langsung? Kita mau mendapat informasi langsung dari Kapolres gak diindahkan.
seru petinggi Partai Gerindra ini. Padahal, lanjut Habibur Rahman, peristiwa penembakan ini sangat luar biasa hingga mengakibatkan satu pelajar tewas, dan dua lainnya terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Serunya dengan nada tinggi. Karena itu, lanjut Habib, Komisi 3 akan memanggil khusus Kapolrestabes Semarang pekan depan. Pihaknya perlu mengangkat kasus ini karena akan mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif, padahal kejadiannya di Semarang. Kami perlu sampaikan, agar peristiwanya tidak menodai citra Polri. Kinerja Kapolres perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga. Apalagi Pak Kapolres susah sekali berkomunikasi, tandasnya. Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar bersikukuh penembakan pelajar itu dilatar belakangi aksi tawuran gangster. Irwan bahkan menuding pelajar yang tewas, GRI 17, adalah salah satu anggota gangster. Irwan mengklaim memiliki video penembakan itu dari rekaman CCTV. Ada buktinya, katanya. Irwan menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai Sa dan Ade. Sa dan Ade itu 1 peluru. Jadi tembakan menyerempet badan korban pertama dan kedua. Jadi dari samping, tuturnya Irwan sembari memperagakan posisi tangan Sa yang merangkul tubuh Da dari arah belakang. Keterangan Irwan bertolak belakang dengan keterangan korban Ade ketika proses prarekonstruksi. Ade mengungkapkan tidak tahu adanya kejadian penembakan ke GRO. Tidak tahu, saya malah kena tembak, kena bagian dada. Saya lihatin tapi sekilas saja. Itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke tangan Sa, katanya. Kejadian penembakan ini persisnya ketika dia lagi mengejar tawuran ke arah Gunung Pati. Saya puter balik ada orang nodong pistol, ungkapnya singkat. Ketika keterangan Ade hendak diulik lebih dalam oleh para jurnalis, Ade malah ditarik polisi ke mobil. Selepas itu Ade lekas dibawa polisi ke mobil. Sudah ya, sudah, kata polisi berkaos preman itu ketika di lokasi. Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Irwan mengklaim, bakal menunjukkan videonya secara lengkap. Video penembakannya lengkap, nanti akan disampaikan, bebernya. Dia pun mengakui, anggotanya telah melakukan excess of action atau tindakan berlebihan dalam kasus ini. Soal tindakan itu penyidikannya dilakukan Polda Jateng, katanya. Ayah pelajar ditembak polisi sakit hati dan terpukul. Anak saya sudah meninggal malah difitnah. Andi Prabowo, 44, akhirnya buka suara. Setelah berhari-hari memilih diam, ayah dari Gama ini mencurahkan isi hatinya setelah anaknya tewas ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah. Gama, siswa SMKN 4 Semarang, meninggal dunia ditembak anggota Satresna Korba Polda Jateng bernama Aibda Robik, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, lalu. Polisi awalnya mengatakan Gama ditembak karena terkait tawuran. Belakangan polisi menyebut Gama ditembak karena motor yang dikendarai Aibda Robik dipepet oleh Gama dan kawan-kawan. Andi Prabowo sangat kecewa dan sakit hati karena aparat tidak jujur dalam kasus kematian anaknya. Awal ia mengetahui Gama tewas di rumah sakit diberitahu jika anaknya jadi korban tawuran. Namun kini terungkap bahwa Gama tewas karena peluru dari polisi. Padahal Andi mengaku sempat kebingungan mencari anaknya pada malam penembakan. Dia mencari anaknya karena tak kunjung pulang pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, tengah malam. Dia mencari dari tengah malam sampai pagi hari tetapi anaknya tidak kunjung ditemukan. Saya cari Gama sendirian sambil was-was takut terjadi sesuatu terhadap Gama, katanya saat diwawancarai Tribun di Gajah Mungkur, Kota Semarang, Selasa, tanggal 3 November tahun 2024. Menurutnya, Gama berpamitan ke keluarga hendak latihan silat di lingkungan kampus Widya Husada, Krapyak, Semarang Barat, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Namun pada pukul 22, Gama tak kunjung pulang sehingga nenek dan kakaknya terus menelpon tetapi tak kunjung direspon. Andi lantas mencari Gama ke tempat latihan tetapi sudah sepi.
Dia juga sempat ke rumah sahabat dari Gama tetapi tidak ketemu. Ayah korban lalu menelusuri sejumlah ruas jalan di Jerakah, Krapyak, Hanoman, dan jalur arah pulang tetapi tak menemukan jejak Gama. Saya cari sambil telpon sampai puluhan kali. Handphone aktif tapi tidak diangkat, bebernya. Dia pun syok ketika mendengar kabar bahwa Gama sudah meninggal dunia di rumah sakit. Kabar pertama kali yang keluarga peroleh adalah Gama meninggal dunia karena tawuran bukan ditembak polisi. Saya sangat sakit hati dan terpukul. Anak sudah meninggal dunia malah difitnah, ungkapnya. Gama yang disebut sebagai pelaku tawuran dan anggota gangster dibantah oleh Andi. Dia menyebut, sangat memahami kepribadian Gama. Saya tidak percaya disebut pelaku gangster. Saya tahu kepribadian anak saya, ujarnya. Buruh sopir forklift di Pelabuhan Tanjung Emas ini berharap kasus pembunuhan anaknya dibuka secara terang benderang. Kasus ini jangan ditutupi, jangan direkayasa, katanya.